Sebelum pandemi, aku dikenal sebagai orang yang ceria, positif, dan bahkan beberapa mengakui bahwa aku bisa menularkan kebahagiaan. Tapinya, setelah pandemi ini terjadi, aku merasakan sesuatu hal yang berbeda. Hey Asus, welcome back to another video with me, Cika Sudarto. Dulu, sebelum pandemi, aku dikenal sebagai orang yang ceria, positif, dan bahkan beberapa mengakui bahwa aku bisa menularkan kebahagiaan. Kalau ditanya kenapa, kayaknya sih karena aku seneng ngedengerin cerita orang. Jadi kalau misalnya ada orang cerita, mau komplain, mau apa gitu, aku seneng ngedengerin mereka. Dan apalagi kalau misalnya aku ngerti situasinya dan pernah ada dalam situasi tersebut, jadi aku bisa ngasih solusi. Karena aku biasanya ngebayangin kalau misalnya aku ada di posisi mereka dan merasakan perasaan yang akan aku rasakan, yang membuat aku berpikir, bagaimana cara aku menyelesaikan masalah ini jika aku ada dalam posisi yang sama. Dan aku biasanya ngasih solusi itu dari buku-buku yang pernah aku pelajari atau dari pengalaman yang pernah aku alami yang serupa dengan kejadian tersebut gitu. Dan aku kan manusia juga ya, so I also have complaints and I also share them with people around me. Dan kalau misalnya sebelum pandemi, aku bisa ngomong secara langsung sama orang-orang sekitar aku. Dan biasanya setelah ngomong itu akan ada solusi. However, tapinya setelah pandemi ini terjadi, aku merasakan sesuatu hal yang berbeda. Di saat aku komplain, akhir-akhir ini kayaknya hampir tidak ada yang mau mendengarkan lagi. Well, aku sendiri sih ngerasanya aku tetap memperlakukan komplainan orang sama. Jadi kalau misalnya ada orang yang komplain, tetap aku dengarkan dan aku akan tetap mencari solusi terhadap masalah tersebut. Jadi aku berpikir aku yang salah atau gimana itu. La la la. Jadi aku cari tahu lagi kan. Sebenarnya komplain itu baik atau buruk sih? Dan komplain itu artinya apa? Dan yang aku temukan dari Merriam-Webster, kalau komplain itu adalah mengekspresikan rasa sedih, rasa sakit, atau tidak nyaman. Which is true, karena kalau misalnya nggak ada apa-apa dan aman-aman aja, pasti nggak akan ada komplain kan. But once in a while, as a human being, kalau kita mau berkembang menjadi lebih baik, kita harus merasakan sedikit ketidaknyamanan supaya kita mau untuk bergerak dan mencari solusi terhadap situasi yang tidak nyaman ini. Walaupun memang ada beberapa penelitian yang menyatakan bahwa over complaining atau komplain yang terlalu banyak itu juga nggak baik. Karena biasanya komplain itu memang digunakan untuk menghindari tanggung jawab atau sebagai alasan agar kita tidak melakukan hal yang tidak kita inginkan. Jadi aku coba menganalisa komplain-komplain aku selama ini, apakah memang untuk menghindari tanggung jawab atau tidak. Karena yang aku rasakan, aku itu pertama komplain untuk menceritakan situasi aku. Well, in a relationship, in any relationship, mau itu romantic relationship, keluarga, pertemanan, sampai profesional sekalipun, kita pasti punya blind spot yang tidak kita ketahui terhadap situasi rekan kita, teman kita, atau keluarga kita, right? Yang bikin masing-masing harus cerita dulu sebelum bisa saling mengetahui dan saling mengerti. Adanya komplain itu akan membuka cakrawala aja, menjadikan si blind spot itu hilang. Jadi itu sih sebenarnya yang kemarin lagi aku hadapin. Kamu tahu gak sih, kemarin aku tuh kesel banget sama kamu. Kamu gak bisa dihubungin, kamu kayak lagi ada di dunia sendiri yang gak jelas gitu loh. Kamu gak cerita, kamu gak apa. Terus aku tuh pengen ngomong sama kamu tuh susah banget. Kamu kayak sibuk sendiri dan aku jadi ngeliat kamu, kenapa sih nih anak egois banget gitu. Tapi kok kamu cerita gini kan aku jadi tahu masalahnya di mana. Dan ternyata kamu emang lagi ngadepin masalah kayak gitu ya. Aku harusnya ngerti. Tapi kamu harusnya cerita. Kalau kamu gak cerita, gimana aku bisa ngerti?
mati. Maaf ya. Biasanya sisi ekstrovert aku, karena aku cenderung ekstrovert kan orangnya, aku itu akan lebih memahami situasi aku setelah aku menceritakan apa yang aku alami. Kalau kita misalnya lebih banyak menceritakan apa yang kita alami, biasanya kita jadi lebih paham aja gitu situasinya kayak gimana. Dan aku adalah tipe orang yang cerita hanya ke orang-orang yang aku percaya dan ingin aku dengar. So, if I actually tell my stories and tell my complaints to you, it means that you are special and I will listen to what you think. Karena aku nggak bakal cerita ke orang-orang yang aku nggak pedulikan pendapatnya. Jadi walaupun memang kadang-kadang pasti ada aku komplain, bukan untuk mencari solusi tapi cuman pengen didengar dan mengeluh aja, but most of the time komplain yang aku ulang adalah karena aku ingin mencari jalan keluar dari masalah tersebut dan pengen tahu pandangan orang terhadap masalah itu seperti apa sih. Yay. And it's not like I do this every day. Aku nggak komplain setiap hari. I only complain more and become louder when it become even more important. Dan kalau ini tidak dihentikan, situasi akan semakin parah ke depannya. Jadi aku masih nggak paham apa yang menjadikan orang-orang merasa terganggu dengan komplainan itu, padahal aku selalu mencoba untuk mendengarkan komplainan mereka. Mungkin memang aku di sini egois dan memikirkan diri sendiri karena ingin didengar. Dan mungkin memang orang-orang itu orang-orang tadi punya masalah yang lebih berat daripada apa yang aku alami. But I don't know, aku nggak tahu deh. Kalau menurut kalian, akukah yang salah? Atau mungkin kalau kalian ada di situasi yang sama, apa yang akan kalian lakukan? Let me know in the comments below. Karena jujur aku sendiri sudah memutuskan bahwa kalau kamu mau menerima aku sebagai orang yang positif dan menyenangkan, kamu juga harus menerima aku sebagai orang yang tetap punya komplainan. Aku juga manusia, punya sisi buruk dan juga sisi baik. So, if you wanna accept me, then accept me as whole. Jangan setengah-setengah, right? The whole package. So yeah, that's it for today. And this is Tika Sudato signing out, reminding you that you are awesome, even with your complaints and even with your bad sides atau your weakness. Karena that's what makes you unique and awesome. So yeah, keep being awesome. I will remind you all the time that you are awesome. See you. Short term memory loss. Oh my god, aku pengen ngulang tapi aku nggak tahu mau ngulang dari mana.